A. Definisi pembelajaran. Pembelajaran atau dalam bahasa Inggris bisa diucapkan dengan learning, merupakan kata yang berasal dari to learn atau belajar. Pembelajaran merupakan proses perubahan atas hasil pembelajaran yang mencakup segala aspek kehidupan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas belajar dan mengajar. Aktivitas belajar secara metodologis cenderung lebih dominan pada peserta didik, sementara mengajar secara instruksional dilakukan oleh guru. Jadi istilah pembelajaran adalah ringkasan dari kata belajar dan mengajar. Proses belajar mengajar atau kegiatan belajar mengajar secara mendasar kriteria dari pembelajaran meliputi: 1. Pembelajaran merupakan proses perubahan. Pembelajaran merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan sengaja, yang dimaksud menunjukkan pada adanya suatu kegiatan yang sistematis dalam rangka menciptakan suatu perubahan dalam diri individu menuju ke hal yang lebih baik. Selama proses pembelajaran terjadi, maka peserta didik akan terlibat dalam berbagai hal yang terkait dengan pembelajaran, dan semua perubahan yang terjadi bukan berarti sebagai suatu pembelajaran. Perubahan dalam pembelajaran dimaksudkan kepada suatu perubahan yang lebih baik. 2. Perubahan hasil pembelajaran mencakup semua aspek kehidupan. Perubahan tersebut mencakup seluruh aspek sebagai akibat dari pembelajaran. Aspek yang dimaksud mencakup segala hal yang dimiliki oleh seseorang, baik kemampuan, kebiasaan, keahlian yang dimiliki. Semisal seseorang mahasiswa yang telah melaksanakan pembelajaran bimbingan dan konseling, maka pemahaman peserta didik tentang bimbingan dan konseling juga akan berubah dalam hal bimbingan dan konseling, di mana mahasiswa bisa menunjukkan pribadi seseorang konselor, mampu membimbing orang dan sebagainya. 3. Pembelajaran terjadi karena adanya tujuan. Pembelajaran terlaksana karena adanya suatu kebutuhan pada diri individu dan kebutuhan tersebut harapannya terpenuhi. Pembelajaran tidak akan terlaksana dengan baik apabila pembelajaran tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Semisal mahasiswa yang mengikuti pembelajaran terkait metode penelitian, maka tujuan yang diharapkan dari pembelajaran tersebut adalah mahasiswa menjadi lebih tahu terkait metode penelitian, dan mahasiswa bisa membuat suatu penelitian yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian. B. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembelajaran, karena tujuan merupakan sesuatu yang dicari dalam pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu: 1. Kawasan kognitif. Kawasan kognitif erat kaitannya dengan segi proses mental yang diawali dari tingkat pengetahuan hingga evaluasi. Ranah ini terdiri atas 6 tingkatan, yaitu: 1. Tingkat pengetahuan. 2. Tingkat pemahaman. 3. Tingkat penerapan. 4. Tingkat analisa. 5. Tingkat asistensi. Dan 6. Tingkat evaluasi. 2. Kawasan afektif. Kawasan afektif erat kaitannya dengan sikap, nilai-nilai keterkaitan, penghargaan dan penyesuaian, perasaan sosial. Kawasan dibagi dalam 5 hal, yaitu: 1. Kemauan menerima. 2. Kemauan menanggapi. 3. Berkeyakinan. 4. Penerapan hasil. Dan 5. Ketekunan dan ketelitian. 3. Kawasan psikomotor. Kawasan psikomotor terkait dengan keterampilan yang bersifat manual atau motorik. Kawasan psikomotor terbagi atas beberapa bagian, yaitu: 1. Persepsi. 2. Kesiapan melakukan tugas. 3. Mekanisme. 4. Respon terbimbing. 5. Kemahiran. 6. Adaptasi. Dan 7. Organisasi. C. Hasil pembelajaran. Berdasarkan pada pembelajaran sebelumnya, pembelajaran menekankan kepada suatu perubahan. Ketika tercipta perubahan, maka dapat diketahui bahwa ada hasil dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Tujuan pendidikan dibagi menjadi 3 domain, yaitu sebagai berikut: 1. Kognitif
domain atau ranah kognitif, mencakup perilaku-perilaku menitik beratkan kepada aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. 2. Efektif domain atau ranah afeksi, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. 3. Psikomotor domain atau ranah psikomotor, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. D. Kondisi ideal pembelajaran. Pembelajaran yang baik merupakan pembelajaran yang mempunyai tujuan yang jelas dan terarah. Tujuan pembelajaran merujuk kepada pembelajaran yang ideal. Maka dari itu, guru perlu mewujudkan kondisi ideal pembelajaran di kelas sehingga tujuan dari pembelajaran akan tercapai dengan baik. Tujuan pembelajaran yaitu menciptakan belajar yang baik, efektif, terukur, dan berproses. E. Jenis-jenis pembelajaran. Pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari banyak jenisnya, tergantung sesuai dengan kebutuhan. Dilihat dari aspek pembelajaran yang dicapai, dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu: 1. Pembelajaran keterampilan. 2. Pembelajaran sikap. 3. Pembelajaran pengetahuan dan sebagainya. Sedangkan Gagne membagi pembelajaran menjadi beberapa kategori dari tingkat yang sederhana hingga ke tingkat yang rumit yaitu: 1. Pembelajaran melalui isyarat. 2. Pembelajaran rangsangan tindak balas. 3. Pembelajaran melalui perantaian. 4. Pembelajaran melalui perkaitan verbal. 5. Pembelajaran dengan membedakan. 6. Pembelajaran konsep. 7. Pembelajaran menurut aturan. 8. Pembelajaran melalui penyelesaian masalah. Dilihat dari sifatnya, dibedakan menjadi: 1. Pembelajaran formal, pembelajaran yang melembaga dan sistematis, contohnya sekolah. 2. Pembelajaran informal, tidak dilakukan secara sengaja untuk pembelajaran, semisal melalui pergaulan di rumah dengan teman sebaya, TV, radio, ceramah, dan lain-lain. Pembelajaran non-formal dilakukan secara sengaja tetapi tidak dalam situasi di dalam lembaga, kursus mobil, les privat, komputer, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.